أما بعد فيا إخوتي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan ini setiap orang, siapapun orangnya, apapun kedudukannya, dimanapun berada, pasti ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin bahagia, baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat yang kekal abadi. Maka perlu diketahui bahwa salah satu kunci bahagia menurut Al-Quran, kunci bahagia menurut Allah yang maha memberi kebahagiaan adalah apabila kita selalu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, pasti kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ketika orang itu tobat dengan tobat yang benar pasti bahagia di dunia maupun di akhirat? Karena dosa-dosa itu yang membuat orang susah hidupnya. Dosa-dosa itu yang mendatangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dosa-dosa itu yang membuat orang sulit mendapatkan rezeki. Oleh karena itu, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu istighfar, tentunya tidak hanya sekedar lisan, dengan penyesalan di hati atas dosa-dosa yang terjadi, maka apa kata Nabi? Allah jadikan segala kesusahannya dihilangkan oleh Allah, segala kesulitannya dimudahkan oleh Allah, dan dikasih rezeki dengan jalan yang sangat mudah, yang tidak diduga-duga. Ini menunjukkan bahwa penyebab orang susah itu adalah dosa-dosa. Penyebab orang mendapatkan berbagai macam kesulitan hidup adalah dosa-dosa. Dan penyebab orang susah rezekinya juga karena dosa. Bahkan dosa-dosa itu yang membuat orang malas ibadah. Dosa-dosa itu yang membuat orang berat melakukan ibadah. Dosa-dosa itu yang membuat orang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka dari itu dosa itu oleh Nabi dianggap sebagai penyakit. Sebagaimana badan kita sakit, kita malas melakukan sesuatu. Dikasih makanan, minuman apapun menurut orang lain lezat, bagi kita yang sedang sakit semua dirasakan pahit, tidak enak, tidak mau. Kenapa? Karena badan sedang sakit. Begitulah rohani manusia, ketika ada penyakit dosa-dosa itu, maka berat melakukan ibadah, malas melakukan ibadah, dan tidak bisa menikmati ibadah-ibadah yang dilakukan. Begitu kata Nabi dalam sebuah hadis, "Ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum?" Maukah aku beritahu kalian penyakit kalian dan obat kalian? Ala inna da'akum ad-dunub, kata Nabi. Ingat, sesungguhnya penyakit kalian yang sebenarnya adalah dosa-dosa itu. Wa dawaikum, dan obatnya adalah al-istighfar. Mohon ampunan kepada Allah dengan penuh penyesalan. Bahkan dosa-dosa itu yang mendatangkan berbagai macam musibah, bala, bencana, azab di dunia maupun di akhirat pasti karena dosa-dosa itu.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apapun musibah, bencana, malapetaka yang menimpa kalian pasti akibat perbuatan dosa-dosa kalian. Itu kata Allah. Dan begitu tidak terjadi azab-azab yang ditimpakan pada umat-umat terdahulu, pasti penyebabnya karena dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40. Oleh karena begitu pentingnya tobat kepada Allah, dengan tobat yang benar sampai-sampai dicontohi oleh manusia yang paling suci di dunia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam hadis, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sampai sumpah Nabi, sesungguhnya aku Nabi pasti beristighfar dan mohon ampunan, tobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat hadis yang lain, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, manusia, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi aktsara, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Karena kata Nabi, saya sendiri bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Padahal beliau orang yang paling suci di dunia, tidak pernah terkena dosa sekecil apapun, tapi beliau selalu tobat seharinya lebih dari 70 kali, bahkan 100 kali. Ini menunjukkan betapa wajibnya kita hidup ini selalu bertobat. Setiap merasa dosa sekecil kita harus bertobat kepada Allah. Apabila orang itu benar-benar tobat dengan tobat yang benar, tobat yang benar itu syaratnya ada 3. 1, menyesal dengan sangat menyesal. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosanya. Dan yang ketiga, niat sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Itu kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia ada tambahan 1 syarat lagi, yaitu menyelesaikan hak adami. Kalau orang pernah ngambil haknya orang, harus dikembalikan. Pernah merusak kehormatannya, mungkin menggunjing, memfitnah, harus minta maaf dan ridhonya. Kalau pernah melukai badan mobil, harus dia minta supaya orang yang didolimi itu membalas, mengkisos. Itu kalau dosa kepada manusia hanya tobat kepada Allah, maka Allah masih belum menerima. Apabila orang itu benar-benar tobat yang memenuhi syarat dan diterima tobatnya, setidaknya ada 7 keutamaan besar yang akan diperoleh oleh orang yang tobat. Yang pertama, orang itu ketika tobat dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kata Nabi, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa bersih sebagaimana tidak pernah dosa. Yang kedua, orang yang bertobat dari dosa kalau diterima oleh Allah, dosa-dosanya dihapus dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dosa yang ditobati waktu itu 100 dosa, 100 dosa dihapus dan diganti dengan 100 kebaikan. Itu dasarnya surat Al-Furqan ayat 70. Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kesusahan-kesusahannya dihilangkan oleh Allah. Yang keempat, orang tobat dengan sungguh-sungguh, maka kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Yang kelima, orang yang bertobat dengan sungguh, maka rizkinya dimudahkan oleh Allah. Yang keempat, yang keenam, orang yang tobat dengan benar, maka yang tadinya ketika belum tobat dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, tapi ketika tobat dengan langsung berubah, Allah cinta kepada orang itu. Walaupun tadinya orang urusan, tapi ketika dia tobat dengan benar, langsung Allah cinta. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tobat, dan Allah mencintai orang-orang yang ahli bersesuci diri. Dan yang ketujuh, jaminan orang yang tobat apabila diterima tobatnya pasti mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, sebagaimana yang telah kami sebutkan ayatnya dalam surat An-Nur ayat 31.
Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga dan anak-anak kita dijadikan orang-orang yang ahli taubat, yang selalu bertaubat kepada Allah dan diterima taubat-taubat kita kepada Allah oleh Allah SWT, sehingga insya-Allah kita semua dan seluruh keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang yang ahli bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم